Pemain sayap Persiba Bandung, Sadil Ramdhani, mengaku sangat merindukan kesempatan kembali berseragam Timnas Indonesia setelah lebih dari 1 tahun absen membela skuad Garuda. Bek Timnas Indonesia, Kevin Dix, mengalami insiden yang mengkhawatirkan saat membela timnya dalam laga Bundesliga menghadapi Borussia Mönchengladbach. Pemain 28 tahun itu tampil sebagai starter dan harus ditarik keluar di penghujung pertandingan. Mantan penyerang Timnas Indonesia, Christian Gonzalez, memberikan pandangannya terkait penunjukan John Hartman sebagai pelatih baru tim Garuda yang akan memimpin Indonesia di ajang Piala AFF 2026. Timnas Indonesia dipastikan tidak dapat diperkuat 2 pemain andalannya, Tom Hay dan Shane Patinama, dalam agenda FIFA Series 2026. Come on, Timnas! Garuda victory! Witness the power of the Ayo, buat kamu yang mengaku supporter Timnas Indonesia sejati, wajib banget buat subscribe channel ini dulu ya. Terima kasih dan salam sepak bola. Pemain sayap Persiba Bandung, Sadil Ramdhani, mengaku sangat merindukan kesempatan kembali berseragam Timnas Indonesia setelah lebih dari 1 tahun absen membela skuad Garuda. Kerinduan itu disertai tekad kuat untuk kembali membuktikan kualitasnya di level internasional. Kami sebagai pemain Indonesia tentu rindu untuk bermain di Timnas Indonesia. Siapa yang tidak ingin membela Timnas Indonesia? Semua pasti ingin, ujar Sadil saat ditemui di GOR Universitas Negeri Jakarta Minggu. Pemain berusia 27 tahun itu menegaskan bahwa dirinya selalu siap bersaing demi kembali mendapatkan tempat di tim nasional. Selalu ingin membuktikan diri bahwa kami itu bisa juga untuk bersaing di Timnas Indonesia. Lanjutnya, harapan Sadil sejalan dengan era baru Timnas Indonesia di bawah kepemimpinan John Hartman, pelatih asal Inggris yang baru saja diumumkan PSSI. Sadil berharap Hartman dapat merasa nyaman tinggal di Indonesia agar bisa memantau langsung perkembangan para pemain lokal yang berkompetisi di dalam negeri. Harapan saya adalah dia nyaman tinggal di Indonesia. Banyak dukungan dari masyarakat Indonesia untuk program dia ke depannya. Bagaimana timnas ini bisa lebih berkembang dan maju. Semoga sukses dari awal hingga akhir masa kepelatihannya di Indonesia, kata Sadil yang sebelumnya sempat berkarir di klub Malaysia, Sabah FC. Di level klub, Sadil tengah berada dalam momentum positif. Bersama Persib Bandung, ia berhasil membawa Maung Bandung menjadi juara paruh pertama BRI Super League 2025-2026. Menurutnya, keberhasilan tersebut tidak lepas dari proses adaptasi yang berjalan baik di dalam tim. Adaptasi menjadi faktor penting karena banyak pemain baru. Peran pelatih, kapten, dan pemain senior juga sangat membantu. Kami saling memotivasi agar tim ini terus berkembang, tuturnya. Sadil juga menyoroti dampak positif kehadiran Tom Hay di skuad Persib. Menurutnya, mentalitas dan profesionalisme pemain timnas Indonesia tersebut patut dijadikan contoh. Sangat bagus dan kompetitif. Kita perlu mencontoh mentalitasnya. Saya pribadi banyak belajar dari pemain yang sudah lama berkarir di Eropa, pungkas Sadil. Dengan performa konsisten di level klub, Sadil Ramdhani berharap pintu timnas Indonesia kembali terbuka dan ia bisa menjadi bagian dari perjalanan baru Garuda di era John Hartman. Bek Timnas Indonesia, Kevin Dix, mengalami insiden yang mengkhawatirkan saat membela timnya dalam laga Bundesliga menghadapi Borussia Mönchengladbach. Pemain 28 tahun itu tampil sebagai starter dan harus ditarik keluar di penghujung pertandingan akibat dugaan cedera kepala. Kevin Dix turun sejak menit awal dan sempat menerima kartu kuning pada menit ke-59 setelah terlibat duel keras. Hingga memasuki fase akhir laga, ia masih berusaha bertahan di lapangan sebelum akhirnya mengalami benturan serius yang membuat situasi menjadi darurat. Pada fase akhir pertandingan melawan Borussia Mönchengladbach, terjadi sebuah insiden yang mengkhawatirkan menimpa Kevin Dix. Tulis media Jerman, Liga Insider. Insiden tersebut juga melibatkan beberapa pemain lain, namun kondisi Dix menjadi yang paling serius.
Menurut laporan yang sama, dua pemain lain yang terlibat dalam insiden tersebut, yakni Vuskovic dan Jordan Torunariga, masih mampu melanjutkan permainan setelah mendapat perawatan singkat. Namun, situasi berbeda dialami oleh Kevin Dix. Dix harus mendapatkan perawatan medis di atas lapangan selama beberapa menit. Lanjut laporan Liga Insider. Tim medis tampak berhati-hati dalam menangani kondisi sang pemain, mengingat indikasi benturan keras di area kepala. Puncaknya terjadi pada menit ke-87. Kevin Dix terlihat dalam kondisi tidak stabil dan tampak linglung. Ia akhirnya harus dipandu keluar lapangan dengan dipapah oleh dua orang staf medis. Pergantian pemain pun tidak terelakkan, dengan Kota Takai masuk menggantikannya demi menjaga keselamatan sang pemain. Media Jerman tersebut menyebutkan bahwa pergantian dilakukan karena adanya dugaan cedera kepala, sebuah kondisi yang sangat serius dalam dunia sepak bola. Hingga pertandingan berakhir, belum ada keterangan resmi terkait tingkat keparahan cedera yang dialami Kevin Dix. Insiden ini tentu menjadi perhatian besar, tidak hanya bagi klubnya, tetapi juga bagi pendukung timnas Indonesia. Kevin Dix merupakan salah satu pemain penting di lini belakang dan diharapkan segera mendapatkan pemeriksaan lanjutan untuk memastikan kondisinya aman. Publik kini menanti kabar resmi terkait perkembangan cedera sang pemain dalam beberapa hari ke depan. Mantan penyerang timnas Indonesia, Christian Gonzalez, memberikan pandangannya terkait penunjukan John Herdman sebagai pelatih baru tim Garuda yang akan memimpin Indonesia di ajang Piala AFF 2026. Menurut Gonzalez, masyarakat Indonesia tidak perlu membebani Herdman dengan ekspektasi berlebihan, terutama jika hanya menilai kinerjanya dari hasil di turnamen regional tersebut. Pemain kelahiran Uruguay yang akrab disapa El Loco itu menegaskan bahwa tujuan utama PSSI mendatangkan Herdman bukan sekadar untuk menjuarai Piala AFF, melainkan untuk target yang jauh lebih besar, yakni membawa timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia 2030. Sekarang fokusnya mungkin AFF, tapi kita tidak bisa menilai pelatih kita hanya dari kompetisi itu saja, ujar Gonzalez saat ditemui awak media dalam acara X Series 2 di GOR Universitas Negeri Jakarta, Sabtu 17 Januari 2026. Ia menilai kegagalan dalam satu turnamen bukan akhir segalanya bagi perjalanan sebuah tim nasional. Gonzalez juga mengingatkan bahwa sepak bola adalah proses panjang. Kalau hari ini gagal, besok kita mulai lagi. Pemain profesional jalannya masih panjang, masih ada yang lain selain Piala AFF. Nanti juga ada Piala Dunia 2030, katanya. Meski demikian, Gonzalez mengakui bahwa keinginan masyarakat Indonesia menjuarai Piala AFF sangat besar. Hingga kini, timnas Indonesia memang belum pernah meraih gelar juara turnamen yang kini bernama Asian Championship tersebut. Kenangan pahit masih melekat ketika Indonesia kalah dari Malaysia di final Piala AFF 2010 dalam 2 leg, meski kala itu tampil impresif di bawah asuhan Alfred Riedel. Piala AFF 2026 sendiri akan digelar dengan jadwal yang berbeda dari biasanya, yakni pada 24 Juli hingga 26 Agustus 2026, tidak lagi di akhir tahun. Berdasarkan hasil undian, Indonesia tergabung di grup A bersama Vietnam, Singapura, Kamboja, serta pemenang playoff Timor Leste dan Brunei Darussalam. John Herdman resmi ditunjuk PSSI sebagai pelatih kepala timnas Indonesia sejak 3 Januari lalu. Pelatih asal Kanada itu memiliki rekam jejak mentereng setelah sukses membawa Kanada lolos ke Piala Dunia 2022 Qatar, pertama kali sejak 1986. Pengalaman inilah yang diharapkan mampu membawa timnas Indonesia naik level di kancah internasional. Seperti yang ditekankan Christian Gonzalez, hasil di Piala AFF 2026 seharusnya tidak menjadi satu-satunya tolok ukur. Visi jangka panjang Herdman untuk timnas Indonesia dinilai jauh lebih penting demi masa depan sepak bola nasional. Timnas Indonesia dipastikan tidak dapat diperkuat dua pemain andalannya, Tom Hay dan Shane Patinama, dalam agenda FIFA Series 2026. Turnamen edisi kedua garapan FIFA tersebut akan digelar di Jakarta pada 23-31 Maret 2026 dan menjadi bagian penting persiapan tim Garuda di level internasional. Dalam ajang ini, timnas Indonesia dijadwalkan menghadapi Saint Kitts and Nevis serta Bulgaria.
Sementara satu lawan lainnya masih belum diumumkan secara resmi oleh FIFA maupun PSSI. Meski memiliki 3 agenda pertandingan, Haye dan Shane dipastikan absen dan tidak masuk dalam daftar pemain yang bisa diturunkan. Absennya kedua pemain ini disebabkan oleh sanksi Komite Disiplin FIFA. Tom Haye dan Shane Patinama dijatuhi hukuman berupa denda sebesar 5.000 franc Swiss atau setara sekitar 103 juta rupiah, serta larangan tampil dalam 4 pertandingan berturut-turut. Sanksi tersebut resmi dijatuhkan FIFA pada 5 November 2025. FIFA menyatakan bahwa Haye dan Shane melakukan perilaku tidak sportif terhadap lawan dan ofisial pertandingan, baik selama maupun setelah laga kualifikasi Piala Dunia 2026. Pertandingan yang menjadi sorotan adalah duel melawan Irak pada laga kedua Grup B putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 yang digelar pada 11 Oktober 2025. Dalam laga tersebut, timnas Indonesia harus mengakui keunggulan Irak dengan skor 0-1. Usai pertandingan, sejumlah pemain timnas Indonesia melakukan protes keras kepada wasit. Akibat insiden tersebut, Tom Haye dan Shane Patinama diganjar kartu merah. Begitu pula manajer timnas Indonesia, Sumarji, yang turut terkena sanksi. Dampak dari hukuman ini cukup signifikan. Haye dan Shane dipastikan melewatkan 3 pertandingan FIFA Series 2026 serta 1 laga uji coba pada FIFA Matchday periode Juni 2026. Situasi ini tentu menjadi kerugian bagi timnas Indonesia, mengingat keduanya merupakan pemain kunci di sektor masing-masing. Sejatinya sanksi tersebut berpeluang berkurang 2 pertandingan pada periode November 2025. Namun karena timnas Indonesia tidak menggelar pertandingan resmi pada periode tersebut, pengurangan hukuman tidak bisa diterapkan. Absennya Haye dan Shane menjadi tantangan tersendiri bagi pelatih timnas Indonesia yang harus memutar otak mencari komposisi terbaik demi menjaga performa Garuda di FIFA Series 2026.